Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudaraku pengurus Majelis Taklim Mafaza yang saya cintai, kepada ibunda semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ada beberapa anak-anak kecil juga, insya Allah besok kita sudah tidak ada, anak-anak kita lah yang akan melanjutkan langkah kita di masjid ini. Dan betul yang pakai baju coklat Mbak Devi ya, betul, Masya Allah. Beberapa kajian saya eling-eling beliau tidak rawuh. Tadi malam itu saya batin sama Gusti Allah. Saya mau WA tak hapus lagi, mau WA tak hapus lagi. Ya Allah, ada saudaraku yang saya rindukan belum kelihatan. Ternyata hati saya nyambung. Alhamdulillah beliau hari ini hadir bersama kita semuanya. Masya Allah. Dan semuanya yang tak bisa kami sebutkan satu persatu yang ada di hati saya. Mari kita awali bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Suami, anak-anak, keluarga sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang suaminya di rumah tadi siapa yang pergi ke sini tidak pamit, tidak cium tangan, tidak cium pipi? Yang suaminya ada di rumah pergi ke sini tidak pamit, tidak cium tangan, tidak cium pipi, siapa? Oh, berarti nggak ada yang angkat tangan, berarti semuanya tadi pamit, salim, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Enggak nyontak pergi, nyontak lu ngandain ya Pak. Oh, hati-hati. Palmang di Bu, ngaji. Assalamualaikum. Pakai sandalnya sambil apa Bu? Sambil berdiri. Tadi pakai sandalnya sambil duduk apa berdiri? Oh, saya sambil berdiri Bu, karena sandal saya mudah dipakai dan sambil ribut takut anaknya lihat jadi langsung melayu malahan. Lupa memakai adab, memakai alas kaki. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis ini. Kata seorang ulama, man la yuhibbul ilma fala khaira fihi. Barang siapa yang tidak cinta kepada ilmu, maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Mengapa demikian? Kita ingat betul nasihat guru-guru kita, kun aliman. Jadilah kita itu orang-orang yang alim, orang-orang yang paham terhadap agama. Kalau tidak, au muta'alliman. Kalau kita belum bisa, jadilah orang yang semangat belajar. Kalau belum bisa juga, kun mustami'an. Kalau enggak sempat datang ke masjid, enggak sempat datang ke majelis taklim, ikuti lewat media-media yang Allah dekatkan kepada kita. Aliman, muta'alliman, mustami'an. Yang keempat, muhibban. Orang-orang yang cinta. Saya enggak punya waktu dengerin, saya juga enggak punya waktu datang, apalagi mengajarkan, maka saya akan dukung dakwah dengan cara mencintai orang-orang yang sedang berjihad di dunia dakwah dan teman-teman yang berangkat ilmu. Wala takun khamisan, dan jangan jadi yang kelima, tidak ada kebaikan sama sekali. Maka puncaknya ini, barang siapa tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan padanya. Maka ibunda, semoga kasih sayang kita, niat kita, langkah kita dari rumah membuat siang hari ini kita tercatat di hadapan Allah orang-orang yang mencintai ilmu, lalu Allah ridha kepada kita semuanya. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibu cinta sama baginda Muhammad? Cinta? Nah, seperti gambar yang ada di hadapan ibu-ibu. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Abu Lahab itu cinta enggak dengan Nabi Muhammad SAW? Abu Lahab itu pamannya, sekandung dengan ayahnya Rasulullah. Dan ketika Rasulullah SAW lahir, lalu datang budaknya Abu Lahab ke tempat Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, ponakanmu telah lahir, namanya Ahmad Muhammad. Maka apa yang dilakukan Abu Lahab? Abu Lahab membebaskan budak yang memberitahu kelahiran baginda Muhammad. Maka para ulama mengatakan bahwa ini dari Rasulullah, Abu Lahab itu setiap hari Senin dapat kortingan hukuman dari Allah di neraka lantaran dia pernah senang ketika baginda Muhammad SAW lahir. Bayangkan Bu, kalau senang aja dengar nama Muhammad senang, membaca sholawat senang, Masya Allah, mendengarkan cerita baginda Muhammad senang. Abu Lahab yang sudah sayasla narong dzata lahab diringankan oleh Allah karena pernah merasa berbahagia. Bagaimana dengan kita? Maka ibu, semoga duduk kita siang hari ini menjadi wasilah kelak kita ditolong oleh Allah melalui syafaat baginda Muhammad. Abu Lahab cinta. Abu Lahab cinta. Tapi ikut dakwahnya Nabi atau tidak? Tidak. Menghalangi atau tidak? Menghalangi. Cinta tapi nggak mau ikut dan menghalangi. Ras ngaji nang kanake engko dikit dadi Wahabi. Wahabi sih singkong campur apa, Bu? Masyaallah. Ora semangaji nang kana engko dikit alirane dadi sesat. Sudah tidak cinta sama Islam, cinta sama majelis taklim, tapi tidak mau ikut dan menghalangi. Maka kalau kita masuk dalam kategori ini berarti kita, nah kan Bu. Yang kedua ada pamannya lagi, namanya Abu Thalib. Cinta enggak sama Nabi Muhammad? Cintanya luar biasa. Enggak ada orang Quraisy itu berani mengganggu baginda Muhammad ketika ada pamannya Abu Thalib. Maka ketika Rasulullah kehilangan pamannya, Rasulullah begitu bersedih, tapi ikut enggak dakwah Rasulullah SAW? Abu Thalib tidak. Menghalangi tidak? Tidak. Jadi ada ya seneng tok, tapi enggak pernah mau ikut. Jadi kayak siapa Bu? Kayak Abu Thalib. Yang kita mau kita kayak Abu Bakar. Abu Bakar cinta kepada Nabi? Cinta. Sampai diriwayatkan Abu Bakar itu kalau berjalan kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang. Rasulullah sampai tanya, wahai Abu Bakar, kamu kok jalannya begitu, kenapa? Ya Rasulullah, seandainya musuh itu datang dari depan, biarkan saya yang celaka duluan. Kalau musuh itu datang dari belakang, biarkan saya juga yang celaka lebih dulu. Ikut dakwah Rasulullah? Mendukung dakwah Rasulullah? Maka itulah ibunda. Jadi cinta tak tidak cukup. Ada cintanya Abu Lahab, ada cintanya Abu Thalib, dan kita cinta karena kita adalah umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Masya Allah, semoga sholawat dan salam selalu terlimpah kepada beliau. Bunda, sebelum kita mulai, mari kita kosongkan gelas. Ini juga nasihat para ulama. Kosongkan gelasmu saat menerima sesuatu. Jadi yang sudah tahu, sudah pernah dengar, sudah pernah mencatat, wis tahu weruh, kita tinggal semuanya di rumah. Kita bawa buku yang baru, lembarannya baru, kita catat seolah-olah kita belum pernah tahu. Dan kalau ada, oh saya sudah pernah tahu, oh alhamdulillah ada tambahan. Maka yang tersisa apa Ibu? Keterbukaan. Ibu datang ke masjid, oh ada yang kunut, ada yang tidak, letakkan gelasnya. Yang tersisa keterbukaan. Maka kalau demikian Masya Allah indahnya. Dan ini saya tidak tahu sebenarnya ini perkataan siapa. Saya mendapati gambar, kosongkan gelasmu dulu setiap bertemu orang baru. Sudah kenal yang di samping Ibu apa belum? Coba toleh kanan, hadap kanan, gerak serentak. Kenal Bu? Coba silakan jabat tangan. Ya, assalamualaikum. Ya, kanan dan kiri. Ada yang jajarnya belum kenal?
Kawit mlebu tekan metu jegong jejer, orang ngerti jenenge, mboten ngertos daleme pundi. Itu nggak ada di mahfazah insyaallah Ibu. Keduk tekan metu mau jenengan lenggah jejer sapa? Mbuh, ukur nggo kodong ijo. Daleme ngendi? Ora. Masya Allah. Maka pastikan kita itu kosong gelasnya saat kita bertemu orang baru. Masya Allah. Siapa tahu besok ada yang tiba-tiba jadi besan gitu Bu. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah jebul jenengan lah, dulu kita itu di mahfazah seling duduk bareng. Ya Allah barang ora tahu noleh kanan toleh kiri. Masya Allah. Maka Ibunda, mari kita awali dengan judul kita tentang apa Bu? Tentang Musa. Oh iya, gimana? Oh iya, tentang Musa. Loh, mati ya? Kok? Error. Sekedap nggak Bu? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hang ya. Ya, sudah. Alhamdulillah. Ibu, inilah kuil yang sering saya ceritakan. Alhamdulillah atas izin Allah saya sudah masuk ke tempat ini. Ibu lihat manusianya itu seapanya bangunan itu Bu. Masya Allah. Sangat kecil. Jadi kalau mau foto biar ini terlihat itu maju terus ke depan baru. Bu, Ibu bayangkan ini adalah gunung yang dipahat. Kira-kira mahatnya itu yang mahat orang berapa Ibu? Dan ini dalamnya ruangan. Dalamnya adalah istana. Dalamnya ada kuburannya para raja. Dan dindingnya itu penuh dengan lukisan yang full colors Ibu. Maka Ibu bayangkan ada raja bisa membuat gunung jadi tempat tinggalnya. Yang patungnya saja, Masya Allah, mungkin satu patung ini bisa biayanya bisa membuat untuk buat tempat tinggal kita. Maka Ibu bisa bayangkan seperti apa raja dan kekuasaannya. Masya Allah. Lalu ketika kita melihat gambar-gambar di relief-reliefnya Fir'aun itu, pekerjanya itu tidak pakai baju Bu. Hanya memakai celana seperti rok seperti itu, kemudian memakai penutup kepala dan beligung bahasa Wonosobonya. Kira-kira kalau ada raja yang memperlakukan rakyatnya seperti ini, raja penyayang atau tidak Bu? Masya Allah. Membayangkan ini saja sudah Masya Allah. Prige ale gawe. Betapa majunya teknologi waktu itu. Betapa hebatnya tentara Fir'aun dan jundi-jundinya. Dan pasukannya dan geng-gengnya dan arsiteknya Ibu. Ini namanya Abu Simbel, nyaris di ujung negara Mesir. Kemudian Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang sering saya ceritakan, ada yang namanya Masya Allah. Ini juga lembah kok jadi tidak connect ya? Di sana connect atau tidak? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mohon pertolongan ya Allah. Hang. Saya ingin menunjukkan gambar supaya kita itu terbayang bagaimana waktu itu dahsyatnya Fir'aun itu. Kemudian Ibunda, ini adalah tempat yang disebut sebagai King of King, the Valleys of the King, lembahnya para raja. Untuk mencapai tempat ini jualannya jauhnya luar biasa. Dan setiap simpangan itu di jalan-jalan itu ada kuburan orang-orang kaya Mesir. Dan ini juga gunung yang dipahat dan dijadikan lembah. Kira-kira ale ngedok, ale gawe lawange pinten niku Bu?
Kalau di rumahnya ibu tuh pintunya berapa? Itu pintunya luar biasa banyak. Dan ini belum kebuka semuanya. Dan dikatakan ini adalah lembahnya para raja. Kuburan-kuburan yang penuh dengan emas-emas itu ditemukan di sana. Maka ibu bayangkan saja, ada raja bisa ngelubangi gunung dan membuat tempat tinggal yang luar biasa seperti ini di tempat yang luar biasa. Maka kira-kira rajanya sangat kuasa atau tidak, Bu? Ini gambar yang tadi ibu nampak dari jauh, ini adalah bangunan dekatnya. Dan kita bisa masuk ke dalamnya dengan menaiki beberapa anak tangga, kemudian sampai ke atas. Dan itu di depan tiang itu mestinya adalah patung dan seterusnya. Kemudian ada satu gambar lagi yang ingin kami tunjukkan kepada ibu. Gambar apa, Ibu? Masya Allah. Ini yang piramid itu yang sana. Kemudian yang ini adalah Sphinx berkepala manusia. Maka ibunda lihat, Masya Allah. Dan ini di tengah-tengah padang pasir. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana bangunnya, panasnya seperti apa. Kalau kulinya itu bangun dikasih air atau tidak, dikasih makan atau tidak. Itulah kenapa di Al-Quran dikatakan bahwa Fir'aun itu adalah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka gambar yang ingin terakhir kami sampaikan adalah ini. Ini adalah mumi yang sampai detik ini diyakini oleh para ilmuwan sebagai Fir'aunnya di zaman Nabi Musa. Ibu lihat tangannya, yang di atas yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Mari kita praktekkan, Ibu. Yang di atas yang kiri, kemudian yang kanan di bawah. Kata para peneliti, posisi tangan Fir'aun yang seperti ini karena dia itu mati ketakutan diterjang ombak. Jadi dia menghindari ombak. Sedangkan mumi-mumi yang lain itu kalau dibuka itu tangannya rapi. Tangannya rapi seperti ini. Tapi khusus untuk jasadnya Fir'aun yang ini, karena kaku sudah ditemukan di laut, maka tangannya itu seperti ini. Itu kata para ilmuwan. Maka apa kata Allah? Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ini Fir'aun. Jasadnya ada di sebuah museum di tengah kota Kairo, Ibu. Dan kita bisa melihat langsung gambar beliau. Gambarnya Fir'aun. Kemudian yang terakhir, Ibunda, yang biru-biru itu adalah Sungai Nil. Nampak di hadapan Ibunda ada gambar kecil-kecil, itu adalah istana kecil-kecil. Yang tadi saya tunjukkan adalah yang The Temple of Luxor, ada, kemudian Abu Simbel paling pojok bawah. Yang tadi kami tunjukkan letaknya itu di bawah. Sedangkan yang terakhir saya tunjukkan piramid itu letaknya di mana, Bu? Jadi dinasti kerajaan di Mesir itu menguasai kehidupan sepanjang Sungai Nil yang melewati negara Mesir. Jadi kayak apa kuasanya Fir'aun, Ibu? Masya Allah. Nah kalau bupati itu hanya berapa kecamatan di Indonesia, Bu? 14 atau berapa? Ini sepanjang Sungai Nil. Dan Ibu bisa bayangkan ketika Musa diusir, kemudian dia pergi, yang agak besar itu namanya Red Sea, Laut Merah. Kemudian Musa menuju Laut Merah. Kemudian Allah menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya, memukulkan tongkatnya, lalu atas izin Allah Laut Merah itu terbelah. Masya Allah, ini kita bisa bayangkan. Dan gambar ini kata para ilmuwan adalah gambaran ketika Mesir bersiap-siap dilanda kemarau panjang selama 7 musim. Yang sebelumnya atas mimpi Nabi Yusuf, 7 musim sebelumnya Mesir diberikan kesuburan yang luar biasa.
Namun Fir'aunnya Nabi Musa tentu berbeda dengan Fir'aun yang hidup di zaman Yusuf alaihi salam. Dan pagi hari ini, siang hari ini insya Allah kita akan belajar sedikitnya tentang Musa alaihi salam. Apa julukannya Musa? Satu, beliau termasuk ulul azmi. Yang kedua, Nabi Musa punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Apa keistimewaan beliau? Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah. Makanya disebut dengan kalimullah. Siapa Bu? Nah, kalau Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah. Kalau Nabi Ibrahim, kalau Nabi Musa, Masya Allah. Kalau istrinya Anang, Masya Allah. Berikan, ya Bu. Edok-edok mboten ngerti, ya Bu. Biar kelihatan, wah saya nggak tahu pokoknya. Tapi ditanya Nabi, ditanya apa kita suka lupa. Masya Allah. Kita masuk kepada ayat pertama. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, menyusui Bu. Kemudian Allah itu mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui. Di saat kebijakan Fir'aun itu membunuh semua bayi dari kalangan Bani Israel. Karena mimpinya Fir'aun itu, Fir'aun akan dijatuhkan kekuasaannya oleh seorang anak yang berasal dari Bani Israel. Maka dibunuh. Semua bayi ditunggu, orang hamil itu diawasi, begitu terlahir laki-laki dibunuh. Namun kebijakan ini pernah diprotes. Karena kalau Bani Israel dibunuh terus, wahai Fir'aun, kalau Bani Israel itu mati semua laki-lakinya, nanti kita tidak punya pekerja kasar. Maka kemudian ada setahun dibunuh dan ada setahun yang tidak dibunuh. Maka Nabi Musa punya cerita seperti ini, tapi saudaranya Harun tidak punya cerita seperti ini. Karena pas Harun, kebijakan Fir'aun sedang pas yang tidak membunuh bayi itu. Maka ketika ada seorang ibu yang begitu risau, bayinya akan dibunuh oleh Fir'aun, kemudian terlahir dan lahir anaknya laki-laki, Allah memberikan wahyu. Ada yang mengatakan ilham. Ini ulama ada yang mengatakan apakah ibu Musa itu nabi atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi diberikan pengetahuan oleh Allah untuk menyusui. Jadi ibu, aneh sekali kalau hari ini ada seorang perempuan tidak mau menyusui karena mohon maaf takut apa Bu? Takut penampilannya berubah. Ayat ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Jadi Allah pun mau Nabi kita, ayo belajar dari Musa, ayo belajar dari ibunya Musa. Maka bagaimana dengan kita? Maka baginda Muhammad pun meminta kita, ayo saudaraku di Wonosobo, kita belajar sedikit saja tentang Musa. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Allah? Fa'idha khifti, kalau kamu takut, khauf. Takut apa yang terjadi? Ada hazan, ada khauf, Ibu. Apa bedanya hazan dan khauf? Hazan itu sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi. Tapi khauf itu takut, sedih, khawatir terhadap sesuatu yang, maka indahnya Al-Quran. Kalau kamu takut, nanti Musa gimana? Nasibnya bagaimana? Fa'alqihi fil yammi. Siapa yang tahu bahasa Arabnya sungai? Bahasa Arabnya kanan? Kelalen. Bahasa Arabnya kiri? Kelalen. Kelalen Bu? Masya Allah. Memang begitulah Masya Allah. Yaminun kanan, kiri shimalun. Sekarang sungai. Betul, siapa tadi yang berucap? Ada yang jawab tadi? Nahrun. Tetapi kenapa fa'alqihi fil yammi, tidak fa'alqihi fin nahri? Karena ternyata yamun dalam bahasa Arab itu
sungai yang teramat besar, arusnya deras, dan maaf Bu, kalau sungai di sini tidak bisa dilalui kapal. Tapi kalau sungai Nil itu, kapal itu berlayar di sungai itu. Bayangkan, Masya Allah, saking besarnya. Maka ada kuda, saya juga tidak tahu di Mesir itu kalau ke sungai Nil nggak lihat kuda Nil. Saya belum tahu kenapa dinamakan kuda Nil, mungkin karena besar, kemudian mungkin ada yang tinggal di sungai Nil. La takhafi wa la tahzani. Kalau tadi kalau kamu khawatir, kalau sekarang dua-duanya. Dan setelah kamu lemparkan ke dalam sungai, jangan kamu khawatir dan jangan kamu sedih. Indahnya Al-Quran Bu. Masya Allah. Yang tadi jangan khawatir yang akan terjadi, lakukan perintahku kata Allah. Dan setelah engkau lakukan, jangan sesali yang sudah terjadi. Kok aku memasukkan anakku ke sini ya? Maka Bu, Masya Allah, kalau ada ibu, saya belum mengalami, mungkin ibu yang merasa sedih putranya di pesantren tidak boleh ditilii karena pandemi. Ibu putranya sedang tidur di tempat yang layak, makan di tempat yang layak, diajari ilmu pengetahuan. Ibunya Musa, Nabi Musa suruh ngelempar kemana Bu? Di sungai ada apa Bu? Dan ini arusnya deras. Siapa yang akan menjamin engkau kie melayune mengseseh kana apa mengseseh kene, dicekel baya apa dicekel kuda Nil, apa nang dalan kau mengkir njur tiba-tiba ana singa agi minum. Masya Allah. Jadi jangan khawatir ketika putra kita itu pergi ke pondok. Rindu manusiawi. Tapi la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilaiki. Ibu simak ayatnya. Aku Allah, ini perintah dari Allah langsung, akan mengembalikannya Musa kepadamu. Waja'iluhu, dan aku jadikan dia minal mursalin, bagian daripada orang-orang yang kami utus atau menjadi rasul. Lihat, faltaqatahu alu fir'aun. Allah yang mengatur. Kalau kita mau menjalankan perintah Allah, yang akan ngatur itu Allah Bu. Tadi mau ke sini sudah niat, alhamdulillah. Kemarin ada teman di Banjarnegara itu ada talang jatuh, talang PDAM. Maka beliau menulis, yang mengatur berangkatnya saya, kecepatannya saya di jalan, ngeremnya, berhentinya di lampu merah itu siapa? Sehingga ketika talang itu jatuh di depan beliau, beliau selamat. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang Allah perintahkan, yang akan ngatur itu siapa Bu? Kita sholat, kita ngaji, insya Allah yang kita tinggalkan di rumah itu yang jaga itu Allah. Tetapi lihat bagaimana Allah mengatur. Yang nemoni itu alu Fir'aun, keluarganya siapa? Lihat kata Allah, liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Ini kemarin saya sampaikan di pengajian Anissa, untuk menjadi musuh dan kesedihan bagi Fir'aun. Padahal Fir'aun di luar itu membunuh bayi, tetapi dia tidak terasa kalau bayi yang akan menghancurkannya itu justru berada di mana Bu? Masya Allah. Sekuat apapun kita memagari rumah kita, kalau Allah berkehendak, bahaya itu bisa muncul dari mana Bu? Dari dalam rumah kita. Itu Fir'aun. Sekuat apapun kita megang suami kita, bahaya itu bisa muncul dari rumah. Sekuat apapun kita magri anak kita, bahaya itu bisa muncul dari rumah kita sendiri. Maka Masya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula, pasrah kepada Allah. Bayangkan, ada orang mengira, maka jangan takut kalau Allah enggak mengizinkan, tidak akan datang bahaya kepada kita. Dan rezeki itu meskipun sudah di bibir, kalau tidak menjadi rezeki kita ya gigol, ya ditakoni njur gigol, enggak jadi rezeki Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Haman, arsiteknya Fir'aun yang merancang tadi. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li walak. Tetapi berkata istrinya Fir'aun, jangan bunuh, siapa tahu bisa menjadi qurrata a'yun untukku.
walak dan untukmu. La taqtulu, jangan bunuh dia. Asa ayyan fa'ana, semoga bermanfaat untuk kita. Au nattakhidahu waladan wahum la yash'urun. Saya ngulangi yang di Anisa sedikit. Fir'aun tukang bunuh. Fir'aun bangun kerajaan seperti itu. Tapi begitu istrinya memohon, tolong jangan dibunuh ya Pak. Fir'aun bisa manut, Bu. Jadi Asiyah itu baiknya seperti apa, Bu? Ada pembunuh, tapi begitu istrinya minta, itu pembunuh ini langsung apa? Langsung luluh, Bu. Maka inilah yang dikatakan guru-guru kita apa kemarin, Bu? Ucapkanlah yang baik-baik. Meskipun suami kita hari ini belum baik, minimal ucapan baiknya ibu itu akan mengurangi. Seperti Fir'aun yang harusnya membunuh 100, dikurangi karena bayi ini tidak jadi dibunuh lantaran bisikan siapa? Istrinya. Maka jangan katakan, wah suaminya nyong mono ora pengertian. Wah, mudah, hati-hati, itu bisikan istri. Dan lihat, Bu, nanti di ayat yang lain, ketika istrinya Fir'aun berkata qurratu ainin lik, jadi benar-benar qurratu ayun untuk Asiyah. Karena Asiyah akhirnya masuk apa? Masuk agamanya Nabi Musa. Tetapi aduan wa hazanan untuk siapa? Dan di ayat yang lain Fir'aun berkata, ya qurratu ayun untukmu, untuk aku enggak. Maka Fir'aun itu Masya Allah menolak hidayah dengan mulutnya sendiri. Maka hati-hati Ibu, maka inilah pelajaran hati-hati dalam berbicara. Maka yang ingin kami gali hari ini adalah perempuan-perempuan hebat di balik Nabi Musa. Siapa yang pertama? Yang melahirkan dulu dong. Siapa, Bu? Yang melahirkan Nabi Musa? Ibunya. Kemudian siapa perempuan hebat yang kedua dalam kehidupan Musa? Jangan ragu-ragu. Asiyah. Siapakah yang ketiga? Ada yang bisa menjawab? Tukang sisir anaknya. Masih kurang lagi. Ayo gali terus. Saudaranya Musa. Satu siapa? Ibunya. Dua saudara perempuannya, yang ketiga adalah Asiyah. Maka Ibu, di sini pelajaran yang luar biasa, bahwa ternyata perempuan itu punya power yang tidak bisa digantikan oleh seorang laki-laki. Maka berbahagialah menjadi apa, Bu? Perempuan. Dan jadilah kita seperti perempuan istimewanya Musa. Kalau suami kita bertanya, siapa perempuan istimewa di belakangmu? 1, ibuku. 2, istriku. 3, anakku. Maka kita memantaskan diri supaya suami kita berkata, perempuan hebat yang di belakangku adalah istriku. Maka sering ada kata-kata di balik laki-laki hebat ada istri yang luar biasa. Lihat bagaimana istimewanya ibunya Musa. Ceritanya ketika Nabi Musa selesai mengambil tabut, datang Nabi Musa, dititipkan umatnya kepada Nabi Harun. Ternyata ketika pulang umatnya Nabi Musa itu bangkang. Maka apa kata? Kemudian dicekik wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Kemudian Nabi Musa itu marah kepada Nabi Harun. Kemudian kepalanya dipegang dan jenggotnya itu ditarik. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Harun? Lihat kata-katanya Ibu. Masya Allah ini. Qalabna umma. Wahai anak ibuku. Mereka berdua itu saudara. Tapi ketika saudaranya marah itu, Harun itu berkata, wahai anak ibuku. Dan kata para ulama tafsir, saat itu juga Nabi Musa kelingan meletakkan kemarahannya dan insaf. Karena kelingan ibunya. Ingat ibunya berjuang bagaimana menyelamatkan Musa sampai dihanyutkan di mana, Bu? Maka power yang luar biasa besar di hati Musa. Maka ketika kita mengaji dari kemarin selalu ada hubungannya. Bagaimana kita menjadi seorang ibu yang ketika nama kita disebut anak kita, kalau mau bermaksiat jadi batal, kalau mau berbuat baik malas-malesan jadi kelingan orang tuanya. Kita lanjut lagi. Dan hari ini kalau ada yang punya saudara perempuan, peluk erat-erat. Dan kita hari ini bersaudara di dalam jamaah kajian ini. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan saling menyelamatkan satu dengan yang lain.
Kita lihat ayatnya. Id auhayna ila ummika ma yuha. Ini ceritanya sama dengan ayat yang kita buka tadi. Aniqdhi fihi fit tabut, letakkan dia di kotak. Faqdhi fihi fil yammi, yammi lagi. Fal yulqihil yammu bisahil ya'khuduhu aduwwul li wa aduwwul lah. Ceritanya sama dengan ayat yang di atas tadi. Diambil orang yang akan dijadikan oleh Allah musuhnya Musa. Wa alqaitu alaika mahabbatan. Allah memberikan mahabbah kepada bayinya Musa. Minni litusna ala aini. Ibu. Maka ketika nanti Asia, ini gambaran saja ya Bu, nemu bayi, Ibu, Masya Allah, itu pembesar loh Bu. Tapi nemu bayi di keranjang, kira-kira keranjangnya sudah dipersiapkan, bagus atau sederhana? Kok bisa langsung cinta Bu? Kok anak ini kok makjeleb gitu di hati? Maka itulah kenapa kita perlu berdoa, Allahumma inni as'aluka hubak. Ya Allah, aku memohon cintamu. Kita nggak tahu sebabnya, nggak tahu apa-apa. Orang itu mencintai kita kalau kita itu minta cinta kepada Allah. Maka ketika orang sudah diberi cinta dari Allah, orang memandangnya langsung apa Ibu? Dan perempuan selanjutnya yang akan kita bicarakan adalah perempuan yang ngintip di balik itu. Siapa? Saudaranya Musa. Bagaimana ceritanya? Kembali lagi. Iltamsi uhtuka. Ketika berjalan saudaramu, saudara perempuannya, fataqulu hal adullukum ala may yakfuluh. Saya pindah ke ayat yang lain lagi. Nah ini Bu. Wa qalat, ini lagi. Fa asbaha fuada ummi Musa farighan. Ibunya Musa sedih, khawatir. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Ini indahnya Quran itu Bu. Ceritanya itu luar biasa Ibu. Saya lompat ke ayat ini, nanti kembali ke ayat itu lagi. Dan kata ibunya, wa qalat li ukhtihi qussihi. Wahai anakku, ikuti kotak itu. Suruh ngikuti kakaknya. Kemudian fabasarat, Ibu, fabasurat, maaf. Ibu lihat ada kata-kata fa. Fa dalam bahasa Arab artinya itu perbuatan yang dilakukan secara langsung, mubasarah. Jadi begitu ibunya ikuti, saudaranya Musa langsung ikuti atau tidak? Langsung. Sekarang pertanyaannya, hari ini kita kalau nyuruh anak kita langsung berangkat atau tidak? Nak, sholat. Apa anak kita langsung bangun? Sebentar Bun, dikit lagi. Habis ini selesai ya Bun. Nak, mandi. Apa jawaban anak-anak kita? Sebentar lagi, dingin, dikit, nanggung Bu, nanggung. Tapi lihat saudaranya Musa. Dan ini karakter yang ingin kita contoh siang hari ini. Ketika ibunya berkata, nak ikuti kotak adikmu. Fabasurat bihi. Kemudian dia langsung, ibu langsung mengikuti. Maka ibu, Masya Allah, perempuan itu diminta sama Allah taat. Ketika kita belum menikah, taat sama siapa? Orang. Ketika kita sudah menikah, taat sama siapa? Maka tadi saya pamit, nyiapkan makan siang, makan bersama, berangkat ya, assalamualaikum, berangkat. Taat, ayo kita taat, tanpa tapi. Selama taatnya bukan maksiat. Ini contoh karakter perempuan hebat yang ingin kita tuju. Ketika tadi perempuan yang pertama, ibunya luar biasa percaya dan imannya kepada Allah. Anaknya dilemparkan ke sungai. Kemudian ada saudaranya yang ketika orang tuanya nyuruh, tidak ada kata lain selain sami'na. Dan hari ini kita ingin mencontoh itu. Kalau Allah minta kita pakai jilbab, ya pakai. Kalau Allah minta kita pakai kaos kaki, ya pakai. Pertemuan kemarin ada seorang ibu jamaah, jazakumullah, saya aturkan kepada beliau. Beliau kirim voice kepada kami, Ustazah, tadi Ustazah lupa nerangin tentang sandal, tapi belum menerangkan tentang kaos kaki. Kata Allah pakai kaos kaki, iya. Mbak Eva pernah menyampaikan, ibu untuk melihat kulit ayam itu caranya bagaimana? Ayamnya ditangkap, kemudian disembelih, digudukna banyu, kemudian dikom, konek wis mandan suwi, bulune baru merotoli. Kata ayam,
Kalau Anda ingin melihat aurat saya, langkai dulu. Lantas bagaimana kita perempuan kok membuka aurat kita dengan nyamannya? Kalau ibu mau belajar dari paha ayam, yuk yang juragan ayam di sini. Ayam Kentucky itu di gerobak satu harganya berapa, Bu? 6.000, 7.000. Kalau di Rocket Chicken 8.000, betul, Bu? Kalau sama nasi jadi 11.000. Kok apal? Oh, sama es teh langsung paket 9.500, Bu. Itu ada harganya. Lah kok pahanya kita tidak di labrike? Maka kalau Allah nyuruh sami'na wa ata'na. Kalau orang tua kita minta sesuatu sami'na wa ata'na. Dan kalau suami kita meminta sesuatu jawaban kita pun sami'na. Sekarang fabasurat bihi, ibu konsentrasi pada ayatnya, an junubin wahum la yash'urun. An junubin ini seperti gambar tadi, saya kembali kepada gambar. Lengentel niku mboten kotake dicekeli terus nang pinggir, tidak, Bu. Dia itu ngentel menurut ayat tadi sampai orang itu tidak curiga bahwa dia itu sedang buntuti. Berarti perempuan ini perempuan yang apa, Bu? Karakter yang ingin kita tiru selanjutnya. Ayo jadi perempuan yang cerdas. Cerdasnya itu apa? Tadi ibunya cuma bilang ikuti. Kalau anak kita sekarang ikuti, ya udah yang penting ikut, ya dicekeli terus. Tapi saudaranya Musa enggak. Kenapa? Cerdas. Maka kalau hari ini, Nak, tolong ibu titip adik ya. Itu berarti adiknya akan dijaga. Kalau belum makan akan disuapi. Kalau akan diantar ke kamar mandi. Kalau dia belum pakai celana akan. Itulah anak-anak yang kita harapkan terlahir dari rahim kita, Ibu. Jadi bukan dek, ibu tinggal ya, nanti adiknya kalau lapar diberi makan. Jangan deket-deket colokan ya. Terus nanti kalau lihat lama-lama terlalu panjang yang kita. Tapi kata ibunya Musa, ikuti adikmu, selesai. Putrinya bisa menerjemahkan perintah ibunya. Itu yang diharapkan. Bu, mbok manut itu artinya manut tok apa yang lain-lain, Bu? Kalau suami kita mbok manut karo ayah misalnya gitu. Itu artinya manut tok, manut tok. Apa yang lain-lain, Bu? Ya yang manut, yang baik, kita sudah bisa menerjemahkan. Kalau Allah perintah kita, Bu, pakai jilbab, cuman pakai jilbab tok, lalu bicara kita nggak dijaga, akhlak kita nggak dijaga, atau satu perangkap jilbab, berarti perangkat yang lain juga harus dijaga. Yang mana, Bu? Itu perempuan muslimah itu harusnya begitu. Jadi ketika Allah, hei pakai jilbab, bukan asal pakai jilbab besar sudah, tapi kita tidak menjaga akhlak kita, tidak menjaga budi pekerti kita kepada suami, kepada orang tua. Hei ngaji, bukan ngaji tok. Maunya Allah kita ngaji, kita pahami Al-Quran satu ayat demi satu ayat, lalu kita amalkan. Itu yang dimaui Al-Quran. Jadi Al-Quran itu global, makanya pas likulli zaman. Kenapa? Diterjemahkan. Dulu orang haji pakai apa? Unta. Sekarang orang haji pakai apa? Al-Qurannya tidak cocok apa tetap cocok? Karena global. Jadi bagaimana umat Islam itu dibuat cerdas oleh Al-Quran. Begitu Nabi, nak sholat. Sebelum sholat berarti kita harus apa? Jadi orang Islam tuh nggak boleh sholat. Sudah. Wudhu nggak tadi? Enggak. Lah prike? Lah saya nggak tahu perintahnya disuruh sholat. Enggak. Kita, pendidikan kita, keluarga kita, anak-anak kita, kalau disuruh nak sholat, dia harus sudah mengerti sebelum sholat ada apa? Wudhu. Nah, carilah keturunan yang soleh. Ya kata ibu cari keturunan. Ya sudah, saya sudah punya anak. Sebelum punya anak ya harus melalui apa? Nikah dulu dengan cara yang apa? Halal. Jadi kita diminta cerdas oleh Al-Quran. Maka ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada ayat yang tadi. Wa haramna alaihil maradi. Begitu tadi ditangkap oleh istrinya Fir'aun, nuangis terus Musa itu. Disusui siapapun gak ada yang mau. Padahal bayi kita kalau lahir disusui ibu yang lain sama-sama punya susu, mau nyusu gak? Mau. Pokoknya asal dijejeli bayi yang baru lahir apa? Kok ini gak mau? Siapa yang nyeting? Allah. Karena tadi ibunya Nabi Musa itu mengikuti perintah Allah. Tenang, udah lempar aja.
Saya yang akan buat dia belok ke tanahnya Fir'aun. Saya yang akan buat dia nggak mau disusui siapapun. Maka anaknya tadi cerdasnya, Bu. Oh, adine nyong wis dicukut penguasa Mesir, ya wis nyong tak balik. Gitu, Bu. Diawasi, Bu. Gimana adik saya akan minum? Gimana minumnya? Maka ketika dia melihat ternyata haramna alaihil maradi min qablu, enggak ada yang mau. Faqalat, maka berkatalah saudaranya Musa ini kepada istrinya Fir'aun, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Mau enggak tak tunjukin? Ada perempuan di sana. Dia bilang, ibuku enggak? Tak tunjukin loh ibuku bisa nyusuin. Oleh itu ibunya bayi itu pasti mau. Bayinya langsung diapakan, Bu? Tapi apa kata saudaranya Musa? Laki-laki ini kecerdasan yang luar biasa. Ini juga manajemen konflik. Kalau ada orang bermasalah si A dengan si A, jangan hook, gue wingi ngelek-elek deke nang ngarepe nyong, unine yang kene. Ya tambah apa, Bu? Deke, Mbak jenengan dengar dia ngata-ngatain? Enggak, saya enggak pernah dengar. Ngapusi, jenengan wingi krungu sih? Enggak, saya enggak dengar. Bukan terus, wingi kuaing ngomong kayak kene, kuaing walah le ngenyek jenengan, ya Allah, nyong kasih orang ngandel nek kowe kancane jenengan. Kira-kira yang dua ini jadi apa, Bu? Selesai sudah persahabatannya. Kecerdasan di dalam mengelola konflik. Ibu sedih? Enggak, meskipun bunyi enggaknya sampai apa? Itu kecerdasan mengelola konflik. Ibu sedih? Aku wae ngerti, Pak. Nek nyong larang menutupi. Ditanya orang tua ada masalah? Enggak, Bu, alhamdulillah. Sambil alhamdulillah. Karena kita tidak ingin. Ini manajemen konflik. Mau aku tunjukkan, Ratu? Ada seorang ibu loh. Barangkali anaknya mau. Maka dipanggil ibunya. Faradatnahu ila ummihi. Janji ayat yang pertama kita baca tadi. Kan kata Allah, lempar. Nanti akan aku kembalikan. Apa kata Allah? Waradatnahu ila ummi. Dan dikembalikan Nabi Musa kembali ke. Kalau logika kita ini mustahil atau tidak, Bu? Sangat mustahil. Gajal putrane ibu dikelekna nang kali serayu tekan ngendi? Ya kula kan gak niru ibu Musa, yang penting tawakal. Bukan seperti itu. Imannya istri itu harus ada seperti imannya ibunya Musa. Cerdasnya istri itu harus ada seperti cerdasnya saudaranya Musa. Taatnya istri itu harus nomor satu seperti taatnya anak perempuan ibunya Musa. Wala tahzan walita'lam anna wa'dallahi haqq. Supaya kamu tahu bahwa janjiku itu pasti. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka orang-orang yang enggak tahu. Kata Allah, intang surullah. Kalau kamu tolong agama Allah pasti ditolong. Itu kata Allah. Ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa, tak kabulkan. Itu kata Allah. In ahsantum li anfusikum. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka janji Allah itu enggak akan ada yang lepas, pasti dikembalikan. Rupiah-rupiah yang ibu masukkan kotak. Ibu sekedar informasi, insya Allah proyek ini akan kita mulai awal Januari, Ibu. Karena paving itu harus dipesan, tidak langsung jadi, Ibu. Allahu Akbar. Maka rupiah-rupiah yang ibu titipkan kotak infak tadi akan kita gunakan sebagian untuk itu. Akan dikembalikan oleh Allah dengan ganti yang berlipat-lipat. Karena wa'dullah haqq. Seperti janjinya ibunya. Dan ibu, ketika ibunya Nabi Musa diundang ke istana. Diberikan fasilitas yang luar biasa. Kayak karena nyusui anaknya siapa, Bu? Sultan. Ya kan, Bu? Digaji. Tidak ada perempuan nyusui digaji kecuali siapa? Ibunya Nabi Musa digaji. Kemudian ibunya bercerita, saya nggak mungkin kalau tinggal di sini terus, karena saya punya anak kecil di rumah. Siapa di rumah? Harun. Nyambung ya, Bu? Kalau tidak nyambung saya curiga sama ibu ini. Yang di rumah berarti siapa? Saya nggak bisa kalau nyusuin di sini, saya harus pulang karena saya juga punya anak kecil. Harun. Kata para ulama tafsir, selisihnya itu kayak Khalifah sama Kaisara. Jadi nyusuinnya berapa, Bu? 2, Bu. Allahu Akbar. Jadi kecil semua, nyusu semua.
maka diizinkan pulang. Dan Anda boleh wahai ratu nengok kapanpun, Masya Allah, dikembalikan dan masih digaji sama ratunya. Sampai kisah-kisah selanjutnya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada rencana manusia, tetapi rencana Allah selalu berjalan. Kita kembali. Iltamsi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala may yakfulu. Mirip enggak dengan ayat tadi? Sama. Faraja'na ila ummika kaita qarra 'ainuha wala tahzan. Maka dia tidak sedih lagi. Bahasanya indah sekali, Bu. Masya Allah. Ayo kita belajar bahasa Arab. Maka aku kembalikan kaita qarra 'ainuha, supaya ainnya itu qurrata a'yun. Bayangkan ketika Musa itu pergi, matanya ibu bisa tenang, Bu. Mungkin sekali-sekali menetes, gimana nasib Musa. Tapi Allah kembalikan, maka makna qurrata a'yun itu mantep, Bu. Kemarin kita sudah bahas ketika kita baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, apa, Bu? Apa toh maksud qurrata a'yun? Qurrata a'yun itu mata kita tuh tetap. Jadi suami kemana aja itu mantep, anak kita kemana aja itu mantep, anak laki-laki kita kemana saja mantep, pamit organisasi mantep, pamit ngaji mantep. Karena apa? Qurrata ayun, supaya ibunya Musa itu tidak gelisah, wala tahzan, dan dia tidak lagi bersedih dengan apa yang telah terjadi. Allahu Akbar. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futunan falabithta sinina fi ahli madyan thumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Sampai kemudian nanti kisahnya itu sampailah Musa di dalam kisah Asiyah yang sudah saya terangkan panjang lebar kemarin di Masjid Al-Huda. Masya Allah. Maka ibunda, inilah kalau kita manut sama rencananya Allah, pasti Allah yang akan memberi apa, Bu? Jalan keluar. Allah yang akan memberi jalan keluar. Ini artinya ayat-ayat tadi. Ini yang kita. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Tadi kan kosong, Bu. Ini ayat-ayat para psikolog. Tadi ini kembali flashback sebentar ke ceritanya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ibunya bingung, anak ini gimana caranya, hatinya itu kosong. Biasanya orang-orang yang sedang punya masalah itu hatinya apa, Bu? Makanya dalam ilmu ruqyah itu orang-orang yang seperti ini rawan diganggu sama siapa, Bu? Sama jin. Kemudian sungguh hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Jadi orang yang sedang kosong hatinya itu suka matur sesuatu yang di luar kontrol. Uslah bodoh. Ini kan di luar kontrol, Bu. Skarpenyong, ini kan di luar kontrol. Karena hatinya sedang gundah. Maka ibu, kalau punya saudara, punya orang tua, punya suami yang hatinya sedang gundah, kalau beliau berbicara jangan dimasukkan. Oh, sekarang kita punya ilmunya. Kayak ngendi kok kayak kana ora apa-apa, anu atine agi kosong. Hatinya lagi apa, Bu? Ya Allah, wong kok ngendika kayak kana ora apa-apa, anu atine agi. Masya Allah. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya dalam ayat menggunakan robatnya, lalu diikat lagi oleh Allah agar dia termasuk orang-orang yang beriman, iman kepada janji Allah. Masya Allah. Maka ibu, 3 sosok perempuan yang luar biasa. Yang terakhir saya kupas sedikit karena kemarin sudah Asiyah. Siapa, Bu? Istrinya Fir'aun. Kemarin saya bercerita tentang istrinya para sultan. Kira-kira ada raja bisa bangun istana seperti ini, istrinya tuh seperti apa cantiknya, Bu? Istrinya seperti apa cantiknya, Bu? Fir'aun itu bisa cari 100 perempuan cantik untuk dia tiduri dalam satu malam, tapi milih Asiyah jadi apanya? Berarti cantiknya kayak apa? Samponya Asiyah kira-kira merek apa, Bu? Parfumnya merek apa? Sandalnya, tasnya, outfitnya, sekali keluar outfitnya, antingnya merek apa? Celak alisnya merek apa? Sepatunya kira-kira mereknya apa? Ini standar, secara standar perempuan biasa, maka Asiyah adalah perempuan yang sudah paling bahagia di dunia. Cantik. Istrinya apa? Pejabat. Pejabatnya sepanjang Sungai Nil tadi, Bu, nggak kemen-kemen, cuman ibu RT, cuman apa begitu, Bu? Ini seluruh lembah semuanya di bawah kekuasaan suaminya.
Kira-kira outfit yang dipakai, kemudian perawatan pedikur, manikur, mejeti. Kalau saya tak pejeti sendiri gitu ya Bu. Kira-kira menggunakan perawatan kelas apa? Kira-kira produk kecantikannya itu apa? Tapi apakah bahagia? Tidak. Kalau standar manusia yang dipakai, Asiyah menjadi manusia paling bahagia. Tapi karena Asiyah punya standar sendiri, meskipun saya cantik, meskipun saya istri sultan, meskipun saya kaya, saya enggak bahagia. Karena yang bisa membahagiakan saya hanya iman kepada Allah. Maka berawal dari si penyisir. Siapa namanya? Yo. Tidak punya nama. Kalau kita namanya siapa? Mushpun. Mari kita ikuti mushpun. Ya, mushpun. Artinya jungkat. Do you know jungkat? Jungkat is sisir. Bahasa Arabnya jungkat mushpun. Apa Ibu? Tukang sisir namanya masyib. Kalau perempuan ditambah tok marbutah jadi apa? Masyibah. Jadi masyibah itu bukan nama, tapi nama pekerjaan tukang sisir. Ketika tukang sisirnya ternyata beriman, kemudian digoreng oleh Fir'aun, maka disinilah Asiyah tidak mampu membendung kesabarannya kepada suaminya. Engkau membunuh perempuan itu? Lalu Fir'aun curiga, kamu kok belas kasihan? Apa kamu sudah beriman? Lalu kemudian Asiyah itu dihukum, dan ketika dihukum dia diperlihatkan oleh Allah rumah di mana Bu? Di surga. Tapi jasa perempuan ini Bu, tadi bisikan Asiyah kepada Fir'aun itu luar biasa. Jangan dibunuh yang please demi aku. Sekarang suaminya ibu merayu kayak gitu dikasih enggak? Please ya, please. Jadilah istri yang kalau ibu ngapa-ngapa itu suami enggak bilang gini, wis biasa nih kayak yang kono. Jenengan garwane kena ngapa dan yang kana, wis biasa nih kayak yang kana. Tapi jadilah istri yang sekali ibu diam, suami ibu itu kalang kabut. Ini istriku marah ini. Saya salah ini. Maka dia akan merayu yang please memegang tangan ibu kalau perlu, memeluk, mencium apanya Bu? Sujud aku di kakimu gitu Bu. Jangan jadi perempuan yang ketika kita diam biasa nih kayak ngono judor wae engko mari. Jangan jadi perempuan yang engko bali dewek ora mang diluru. Engko bali dewek usah diluru. Jidor baik engko leren dewek nek wis sayah. Karena saking apanya? Kalau perempuan enggak pernah ngomel, sekali dia bicara pasti suami akan tek. Ada yang terjadi pada istriku. Saya salah apa? Istri enggak pernah diam, biasanya ramah, tiba-tiba diam 1000 bahasa set. Suami akan bertanya-tanya, nyong salah apa ya? Maka Ibu, sesungguhnya di hati para laki-laki itu ada siapa Bu? Ada istri. Sebejat Fir'aun bunuh bayi ribuan. Dia kebijakannya luar biasa bejat. Dia bangun kayak gitu. Ketika istrinya bicara, dia punya tempat. Maka suaminya ibu yang bukan Fir'aun. Kalau hari ini Allah berkenan belum solihkan, jangan putus asa. Bisikan-bisikan yang baik kepada Allah. Lembutkan hati suamiku ya Allah. Lembutkan kata-katanya ya Allah. Jaga kakinya ya Allah. Lihat sepatunya didoakan. Lihat bajunya didoakan. Lihat hemnya didoakan. Lihat kendaraannya didoakan. Itulah bisikan para istri. Kalau belum baik waktu itu, minimal ngurangi keburukannya. Ya gitu Bu. Saya pernah itu ketika di sebuah tempat tuh suami saya tuh kayak ngeliatin sesuatu. Lalu saya bilang, ayah tuh ngeliatin siapa? Tapi nanyanya pas di rumah. Lalu beliau tuh bilang sesuatu. Masya Allah. Maka Bu, kalau ada wanita cantik lewat, kemudian suami kita lagi nyetir, itu tetap lihat jalan atau? Nah begitu Bu. Jadi ini bisikan, jaga mata suamiku ya Allah. Jaga keikhlasan. Kalau ibu suaminya orang solih, senang beramal, senang ikut majelis taklim, akrab dengan guru-guru, apakah kita berhenti berdoa? Karena kita butuh mendoakan keikhlasannya. Jaga keikhlasan suami saya ya Allah. Jangan hinggapi dia penyakit riya ya Allah. Jangan titipkan di hatinya penyakit sombong ya Allah. Bisikan istri.
Kalau belum baik minimal mengurangi, kalau sudah baik insya Allah nambahi kebaikan. Maka perempuan laki-laki yang sempurna mati di jalan Allah itu banyak. Tapi perempuan yang mati gara-gara mempertahankan iman itu ada berapa, Bu? Yang Ibu tahu? Asia. Terus tadi Masyid. Satu lagi Sumayyah. Maka Rasulullah bersabda laki-laki sempurna itu banyak, tapi perempuan yang sempurna itu hanya 4. Satu Asia, wis kualik-kualik nggak apa-apa. 1 Asia, 2 Maryam, 3 Khadijah, 4 Fatimah. Alhamdulillah. Yang diam aja lupa apa gimana, Bu? Masya Allah. Maka ibunda, Masya Allah, belajar dari 3 perempuan yang luar biasa. Ini tidak detail, karena orang Islam itu nggak perlu yang detail-detail, Bu, tadi, Bu. Nah, ini alasannya Ustazah biar neranginnya nggak detail-detail. Karena orang Islam nggak perlu detail-detail tadi. Berarti Mbak Eva cuma menyebutkan 3 perempuan, Ibu sudah bisa membayangkan. Ibunya Musa, imannya luar biasa, teguhnya luar biasa. Saudaranya Musa, apanya, Bu? Cerdasnya luar biasa, manajemen konfliknya luar biasa, memberi solusi luar biasa. Dan Asia, perempuan yang baik, cantik, tetapi dia milih standar kehidupan kebahagiaannya itu apa? Iman. Lah kok hari ini kita milih standar kitanya tuh di outfit, di penampilan, ya wis ketinggalan zaman. Karena pernah ada orang yang outfitnya termahal, yaitu istrinya Fir'aun. Kan kuburannya penuh dengan emas, Bu. Topengnya emas, petinya di dalamnya tuh emas. Makanya ketika Fir'aun tenggelam, itu diceritakan, Bu, Tuhan kok tenggelam. Maka masyarakat Mesir itu mulai meragukan ketuhanannya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka menjarah kuburan-kuburan para pembesar-pembesar Mesir. Karena di dalamnya ada apa? Ada emas-emasan. Masya Allah. Yang terakhir saya tunjukkan gambar yang tadi terhalang. Ini yang Mbak Eva ceritakan, bahwa matahari di kuil ini, di kuil ini, matahari itu setahun hanya masuk sekali. Dan yang kesorotan gambarnya siapa? Fir'aun. Alangkah canggihnya Haman, tuh. Ini kuil, gedenya seperti itu, pintunya cuman itu tok. Matahari dalam setahun berputar 1 kali tok sinarnya masuk ke dalam ruangan itu. Dan ketika dia masuk, yang disinari itu hanya siapa? Fir'aun. Makanya Fir'aun berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhannya kamu yang paling tinggi. Gak percaya toh, deloken. Matahari wenek setahun gak nyinari dewa-dewa. Sing disinari siapa? Aku Tuhan. Maka ini loh, ilmu itu bisa menyesatkan. Jadi Fir'aun itu cerdas enggak tahu, Bu? Cerdasnya luar biasa. Tetapi kemudian kecerdasan itu dibuat semua agama sama. Masya Allah. Lalu kecerdasan itu dibuat hak asasi, mau laki-laki sama laki-laki, mau perempuan sama perempuan. Gak usah ngurusin saya, paha-paha saya mau saya pamerin terserah saya. Jadi kecerdasan itu membahayakan seperti Fir'aun. Jadi yang kesorotan ini disebut di Mesir itu namanya festival matahari. Jadi festival matahari. Kalau wisatawan datang di situ, dia akan, kalau pas tanggalnya itu, saya lupa tanggalnya. Kalau pas datang tanggalnya itu, maka dia akan menyaksikan bagaimana matahari masuk ke dalam ruangan itu dan hanya menyoroti gambarnya siapa, Bu? Dan arsiteknya tadi namanya siapa? Siapa namanya? Jangan ragu-ragu, namanya siapa? Kalau sekarang sekolah, dia IP-nya berapa, Bu? Kalau di wisuda dia masuk golongan yang apa, Bu? Tapi ilmunya digunakan untuk apa? Semua agama sama. Maka ibunda, profesor sekalipun, dokter sekalipun, insinyur, PhD, mau kumlot, IP-nya berapapun, butuh ilmu, butuh ngaji, duduk di majelis taklim supaya kita mendengar ayat-ayat Allah. Maka siapa perempuan hebat di balik Musa? Nanti kalau Mbak Eva balik, tolong terangkan ibunya, sudah bisa ya, Bu? Kan cerdas. Kita cukup globalnya, detailnya Ibu sudah di dalam apa? Bahasa Arabnya kanan. Ya, bahasa Arabnya kiri. Bahasa Arabnya sungai. Bahasa Arabnya tukang sisir perempuan. Nah, paling seru gitu, Bu. Kalau bahasa Arabnya sisir, Masya Allah, dicatat aja kita tuh kelalen. Apa maning ora dicatat.
Maka kata para ulama itu, ilmu itu seperti binatang buruan. Ikatlah itu, salah satu cara kita mengikat adalah Masya Allah, untuk mengikat. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian kita hari ini. Sesuai dengan jadwal hari ini berarti serial kajian kisah di dalam Al-Quran. Insya Allah akan kita lanjutkan kisah-kisah selanjutnya. Dan mohon maaf Ibunda, untuk kangkung organiknya tidak saya umumkan karena sudah terlanjur diumumkan di grup. Karena hanya beberapa ikat, jazakumullah kepada beliau, maka semuanya diperuntukkan untuk kita saja biar ibu-ibu insya Allah sudah dapat niatnya. Saya yakin di hati ibu nanti tak borong semua. Harganya 5.000 mau tak beli 10.000. Maka insya Allah dan jazakumullah kepada beliau, seluruh hasil dari penjualan kangkung tersebut akan diberikan untuk amal. Kemudian kita peruntukkan untuk bersama-sama membuat halaman masjid ini indah. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada seluruh keluarga besar Majelis Taklim Mafaza dan seluruh munfikin yang telah menitipkan sedikit banyak hartanya di sisi Allah. Semoga kelak dikembalikan Allah dengan jumlah yang lebih besar dan lebih berkah. Demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat untuk yang bicara utamanya dan untuk yang mendengarkan. Dan sampai bertemu Sabtu yang akan datang insya Allah biidznillah. Supaya saya minta doanya, insya Allah Sabtu depan saya mau safar, tidak jauh sih ke Jogja. Maka saya izin Sabtu depan tidak membersamai kajian ini. Dan kajian insya Allah akan diisi oleh guru saya, guru kita semuanya, insya Allah Ustadz Mukhlis. Karena kami mengundang Ustadz Irfan, qadarullah wa masya'a fa'al, beliau tidak bisa membersamai hari Sabtunya, maka insya Allah hari Sabtu depan akan dibersamai oleh senior kami, guru kami, sesepuh kami, panutan kami, guru kita bersama Ustadz Mukhlis insya Allah. Demikian kami akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan beranjak. Mohon yang kan ada market day, mohon yang COD untuk tidak bertransaksi di dalam masjid, tetapi transaksinya di halaman masjid. Karena Rasulullah itu bersabda, orang yang dagang di dalam masjid tidak akan beruntung. Maka kami mengingatkan yang punya COD-an tidak transaksi di dalam masjid, tetapi transaksinya di halaman masjid. Doakan besok yang sayap kanan sayap kiri itu bisa kita manfaatkan untuk tempat kita saling sharing, kita mengangkat ekonomi saudara-saudara kita yang jualan apa, bisa sama-sama kita iklankan di tempat yang akan kita bangun bersama insyaallah. Mohon maaf lahir batin, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.